Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah di hari yang mulia ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat hadir di masjid yang mulia dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita selaku muslim, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat. Kita berharap rangkaian amaliyah ibadah kita di hari ini, mulai melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju ke tempat ini, senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mari kita berselawat kepada beliau baginda Rasul dengan harapan senantiasa yang kita ucapkan salawat tersebut kelak kita akan bersama-sama dengan beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, materi khutbah yang akan khatib sampaikan pada kesempatan yang mulia ini berkaitan dengan perusak pahala amal ibadah. Hadirin, ibadat solat yang bisa rusak karena melakukan salah satu dari pembatal solat, maka pahala amal perbuatan seseorang hamba yang lain juga bisa hilang ataupun rusak, bahkan justru dinilai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala karena perilaku-perilaku tertentu. Apa saja perilaku yang merusak pahala amal tersebut? Mari di kesempatan yang penuh berkah Jumat hari ini kita renungi, kita tadaburi bersama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah disampaikan oleh beliau. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi sittatu asya'a tuhbatul a'mala al-istighalu bi uyubil khalqi wa qaswatul qalbi wa hubbud dunya wa qillatul haya wa tulul amal wa dhalimu la yantahi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita ada 6 perilaku yang merusak pahala amal-amal ibadah kita yang kita lakukan. Pundi-pundi amal yang kita kumpulkan bisa hilang begitu saja karena melakukan 6 perkara. Apa itu kata Rasulullah? Yang pertama, al-istighalu bi ghuyubil khalqi. Pertama, mencari-cari kesalahan ataupun aib saudara kita yang lain. Bahkan kata Rasulullah, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nasi. Sungguh beruntung seorang yang disibukkan dengan aib dirinya daripada mengurusi aib orang lain. Mengapa demikian? Sebab ketika seseorang menyibukkan diri dengan aib orang lain, ia akan senang mencari-cari kesalahan, mencari-cari waktu kapan orang yang ia tidak sukai berbuat salah ataupun berbuat tidak benar agar ia bisa menghinanya, bisa merendahkannya, bahkan bisa membulinya. Tidak hanya sampai di situ saja,
Bahkan ia tidak akan sungkan-sungkan untuk menghibah atau memfitnahnya. Dia akan senang ketika orang yang dibulinya terpuruk ataupun stres. Dia suka SMS, senang ketika orang susah ataupun susah melihat orang senang. Kita lihat di media massa banyak karena dibuli, stres, bunuh diri, bahkan tingkatan seorang dokter saja bisa bunuh diri gara-gara dibuli oleh seniornya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kata Rasulullah maka akan menghilangkan pundi-pundi pahala yang sudah kita kumpulkan. Yang kedua kata Rasulullah yang dapat menghilangkan pahala amal ibadah kita, qaswatul qalbi. Kerasnya hati. Keras yang bagaimana? Keras tidak lain ialah hatinya yang penuh dengan noda-noda penyakit akut. Penyakit mengenaskan dan mengkhawatirkan. Hati yang dipenuhi dengan kebencian, iri hati, dengki dan kesombongan. Bukan hati yang mudah menerima nasihat. Bukan hati yang bergejolak, takut dan khawatir. Bergetar hatinya ketika dibacakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Hati seperti ini menjadi sebab utama orang lari dari kebaikan dan menghilangkan pahala amal ibadah kita. Sebaliknya hati yang lembut akan mudah terketuk hatinya dengan suara-suara yang seruan-seruan kebajikan. Akan mudah menerima nasihat dan masukan. Dan yang paling penting adalah menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang ketiga yang akan menghilangkan nilai pahala amal ibadah kita adalah hubbud dunya. Terlalu cinta kepada dunia. Dunia memang kita butuhkan sebagai jembatan dan sarana untuk ibadah kepada Allah. Tetapi terlalu cinta dunia adalah tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cinta dunia akan melalaikan orang dari mengingat kepada Sang Maha Pencipta. Ketika hartanya sudah banyak, pasti dia akan takut akan kematian. Dan inilah kata Rasulullah pernah disinyalir dan disindir, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang yang cinta dunia akan takut dengan kematian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat yang akan menghilangkan bahkan merusak nilai amal ibadah kita adalah qillatul haya. Sedikitnya rasa malu, bahkan hilang rasa malunya. Hadirin, sesungguhnya terdapat ikatan erat antara rasa malu dengan keimanan. Keduanya tak ubahnya seperti dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan. Apa kata Rasulullah? Al-haya'u wal imanu qurina jami'a, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Iman dan malu merupakan pasangan dalam segala situasi dan kondisi. Apabila rasa malu sudah tidak ada, maka iman pun akan sirna. Bagi seorang hamba, rasa malu ibarat tameng sekaligus benteng dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Al-haya'u khairu kulluhu. Sifat malu seluruhnya merupakan kebaikan. Karena sudah hilang rasa malunya, dia bisa berbuat apapun tanpa rasa malu-malu, khususnya berbuat kedistaan, kejahatan, kemungkaran, penipuan dan lain sebagainya. Yang kelima, kata Rasulullah, tulul amal. Panjang angan-angan akan dapat merusak nilai amal ibadah kita yang sudah kita kumpulkan, terutama pundi-pundi pahala. Menurut Imam Al-Ghazali, orang yang panjang angan-angan akan ditimpa 4 keburukan. Pertama, ia akan meninggalkan ketaatan dan bermalas-malasan. Yang kedua, senang menunda-nunda taubat. Kemudian yang ketiga, senantiasa menjadi orang yang materialistis serta cinta dan gila dunia. Yang keempat, hati akan menjadi keras. Panjang angan-angan termasuk tipu daya iblis yang paling licik.
Allah sampaikan dalam An-Nisa ayat 119, wala udillannahum wala umanniyannahum wala umaranahum. Kata iblis, aku akan benar-benar menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, sehingga mereka sukanya berandai-andai yang tidak kunjung berhenti. Wa may yattahidis syaitan waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina, kata Allah. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang sangat nyata. Yang terakhir, hadirin yang berbahagia, kata Rasulullah, yang akan menghilangkan dan merusak amal ibadah kita, pahala kita adalah wadzalimu la yantahi, perbuatan zalim yang tiada henti. Setidaknya ada 3 jenis kezaliman yang harus kita hindari agar pahala amal ibadah kita tidak rusak dan kita tidak terjerumus dalam kubangan dosa. Yang pertama adalah zalimulillah, zalim kepada Allah. Zalim terbesar di sini maksudnya yaitu merupakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, zalimul linnas, zalim terhadap sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Allah, innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa. Sesungguhnya orang yang kafir, orang yang zalim dan melakukan kezaliman di mana-mana, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus kecuali dengan taubatan nasuha, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zalim di nafsi, zalim kepada diri kita sendiri, yakni melakukan perbuatan kenistaan, kemaksiatan yang tidak kunjung berhenti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kepada kita tentang perusak amal ibadah yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah